Pidato sambutan dari perwakilan alumni Bina Umat yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Saifullah, santri angkatan 14 yang saat ini menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, jurusan Teknik Sipil. Ananda adalah lulusan terbaik SMA IT Bina Umat tahun 2022-2023. Kepada Ananda Muhammad Saifullah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Umat Mulia Abadi Ustadz Dr. Haji Soekarno SHM beserta jajarannya. Yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Bina Umat Kiai Haji Mustafa Ismail LC MA LLM beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Bina Umat Ustadz Nur Hasanuddin SPD SI. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA IT Bina Umat Ustazah Widi Sumarahati SPD SI. Yang terhormat Kepala Kepengasuhan Putra Ustadz Suyanto. Yang terhormat Kepala Kepengasuhan Putri Ustazah Laras Yosida Utami SPD. Yang terhormat Dewan Asatizah dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu Wali Santri beserta adik-adik wisudawan wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat, termasuk nikmat kita bisa berkumpul berwisuda pada pagi hari ini gitu ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh jahiliyahan menuju zaman yang penuh cahaya Islam. Ya, jadi para hadirin sekalian, di sini mungkin saya menyampaikan sambutan ini bukan kepada Bapak Ibu sekalian ya, mungkin terkhusus kepada adik-adikku sekalian. Jadi di sini saya menyampaikan ya, Mas ya, mungkin saya menyampaikan, Mas Said menyampaikan, saya menyampaikan ya, seperti Mas Said ini apa ya, membayangkan posisinya sebagai seorang kakak gitu ya, ketika di asrama nongkrong gitu berbicara bareng ya. Jadi mohon maaf jika kepada Bapak Ibu sekalian cara pembawaan saya mungkin tidak formal ya, karena ini memang untuk saya posisikan untuk adik-adik kami gitu ya, jadi santai saja gitu. Ya, sebelumnya apresiasi yang sangat besar kepada adik-adikku sekalian. Mas Saif juga memahami ya, kalian itu pasti ya dalam meraih wisuda ini ya ada kesedihan ya. Mungkin Mas Saif yakin sebagian di antara kalian ada yang menangis ya, menangis sendiri, kemudian ada yang ya bimbang dan sebagainya, ada yang takut gitu ya, takut tidak lulus dan sebagainya, kemudian ya berusaha mengejar hafalan ya, bersungguh-sungguh belajarnya, dan itu tentu tidak mudah gitu ya. Maka teman-teman sekalian ini yang berhasil ya di wisuda pada hari ini nih, tentu harus kita apresiasi. Baik, tadi Mas Said belum perkenalkan secara resmi ya. Jadi perkenalkan, nama saya, nama Mas ya, saya panggil Mas saja, Mas Muhammad Saifullah. Mas Said ini dari, kalau masuk SMP itu tahun 2016, kemudian masuk ke SMA 2019, lulus menjadi alumni SMA tahun 2022. Jadi angkatan ke-14 kalau adik-adik tahu. Ya, angkatan ke-14 itu namanya waktu SMP itu Elvander ya, mungkin pernah dengar sama-sama gitu ya, Elvander.
Terus kalau yang SMA itu namanya The Dash, ya, angkatan ke-14. Ya mungkin ada di sekalian sudah angkatan 20 ke atas ya. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin karena ini kita sebagai calon-calon alumni ya, kita sama-sama sharing terkait dengan pengalaman kita ya, suka dan duka kita. Ya Mas Saif juga ada pengalaman seperti adik-adik semua yang masih Mas Saif ingat ya, bagaimana itu mengantri di kamar mandi untuk mandi, ya mengantri makan. Kemudian ada waktu yang paling kita tunggu-tunggu itu apa? Ya, waktu berbuka puasa, karena lauknya itu pasti enak gitu. Lauknya ayam atau lele gitu. Biasanya itu kami sprint dulu, lari dari masjid sampai ke asrama itu lari. Piringnya itu sudah ditaruh di pinggir-pinggir sana gitu. Ya Mas Saif dulu juaranya termasuknya. Nah seperti itu. Ya jadi itulah. Yaitu dari suka dan duka itu banyak dukanya atau sukanya? Ya tentu banyak sukanya gitu. Dan dukanya itu bukan ke Mas Saifnya ya, tetapi Mas Saif itu memiliki duka. Itu apa ya? Waktu Mas Saif jadi OSB. Mas Saif itu dulu di OSB itu ada di divisi bahasa. Ya kalau kalian berbahasa Jawa, misuh, ya itu Mas Saif lihat, Mas Saif panggil, kemudian Mas Saif hukum untuk push up gitu. Nah ini Mas Saif itu menyesal sekali betul. Jadi terlalu keras rasanya ya, apa ya, dengan posisi Mas Saif sebagai ketua tetapi tidak bisa mengayomi adik-adik Mas Saif dengan baik gitu. Sekarang berpikir kok ya kalau bisa tuh dulu tuh memberi hukuman itu tuh mbok yo yang bijak gitu ya, yang mengembangkan adik-adiknya gitu ya, santri-santrinya. Karena push up dan sebagainya itu menurut Mas Saif itu kuno gitu. Udah kuno, itu udah ketinggalan zaman gitu kan. Bisa diberi hukuman itu misalkan pidato gitu dan sebagainya. Yang lebih melatih apa? Kesiapan adik-adik, mental adik-adik ya, pengembangan karakter diri adik-adik itu menurut Mas Saif yang ya harusnya bisa dilakukan pada saat itu, seperti itu. Ya itu malah penyesalan ya. Dukanya itu hanya di sana ya. Di sana ya suka lah ya, suka dapat teman, ya dapat kenalan, dapat uang saku ya dan sebagainya lah ya. Oh ya, sekarang ini Mas Saif ini kan di UGM ya. Mungkin biar adik-adik bisa mengetahui lebih Mas Saif ya. Mas Saif lulus SMA tahun 2022. Kemudian Mas Saif ada di UGM sekarang lewat jalur ujian berbasis komputer ya, secara pelaksananya secara Indonesia gitu. Kemudian di UGM Mas Saif ini ikut berbagai organisasi juga gitu ya, pengembangan karakter juga, ikut komunitas ya. Kemudian di tahun kemarin puncaknya ya Mas Saif ini menjadi apa? DPR-nya, perwakilan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Jadi di belakang Mas Saif itu ada ribuan suara ya dari mahasiswa UGM yang mendukung Mas Saif gitu untuk mewakili suara-suara mereka. Nah kemudian tahun ini insya Allah Mas Saif sedang merintis juga sebuah usaha bimbingan belajar yang mana ini juga dipelopori, didukung oleh Universitas Gadjah Mada juga gitu. Nah itu mungkin pengenalan singkat ya supaya adik-adik itu bisa mengenal dan mungkin bisa memberikan sedikit motivasi gitu ya kepada adik-adikku semua gitu. Oh ya, ada satu fun fact ya, fakta unik yang belum Mas Saif sampaikan ya di awal ya. Jadi Mas Saif ini tuh memiliki 7 saudara. Tapi fakta uniknya bukan di 7 saudaranya itu ya. Fakta uniknya adalah seluruh saudara Mas Saif itu ada di Bina Umat dulu. Jadi Mas Saif itu ya, jadi kemarin itu ada alumni itu menyampaikan candaan ke Mas Saif seperti ini. Seharusnya keluarga antum itu mendapatkan hadiah dari Bina Umat. Ya karena itu ya, karena di candaan saja ya, karena 7 bersaudara itu semuanya di Bina Umat seperti itu. Itu fakta unik ya. Lah mungkin intinya bukan di sini ya, ini hanya sebelum apa ya? Ya ini hanya untuk memulai saja. Intinya adalah dimotivasi sebenarnya. Mas Saif di sini hanya ingin menyampaikan ya, 2 motivasi. Jadi di sini Mas Saif ini menganalogikan Mas Saif ini panglima perangnya. Jadi adik-adikku semua ini tuh prajuritnya gitu ya, supaya Mas Saif ini memiliki ya pandangan sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi Mas Saif memiliki 2 motivasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kunci kesuksesan itu pada diri adik-adik sendiri gitu. Sekolah itu memberikan fasilitas, oke, itu bagus. Dan saya yakin Bina Umat ini fasilitasnya jauh lebih bagus daripada SMA-SMA di luar kebanyakan. Bagus, sudah mulai berkembang.
kunci utamanya bukan di fasilitas itu sebenarnya, yaitu ada pada diri kita sendiri. Jika adik-adik ini hatinya bisa Mas Saif belah, Mas Saif itu ingin melihat seberapa besar niatnya, seberapa besar usahanya, motivasinya yang adik-adik berikan gitu. Itulah yang jadi kunci kesuksesan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jadilah kalian menjadi seorang pembelajar yang tekun dan pemberani. Ada 3 kata kuncinya: pembelajar, kemudian yang tekun dan pemberani. Kenapa Mas Saif mengawali dengan kata-kata pembelajar? Ya karena adik-adikku semua di kehidupan ini tuh hanya ada belajar dan belajar. Orang yang sukses itu bukan orang yang ranking 1, 2, 3, itu bukan. Tapi orang yang sukses itu ada yang pembelajar, tekun dan pemberani. Dengan belajar kita pelajari kesalahan-kesalahan kita untuk tumbuh semakin tinggi ke depannya. Belajar apapun itu, bukan hanya MTK, IPS, fisika dan sebagainya, tetapi belajar dalam artian luas. Adik-adik belajar untuk mengembangkan kepemimpinan, belajar mengembangkan ya berwirausaha dan sebagainya. Itu belajar adik-adik. Belajar dari kesalahan, dulu pernah dihukum atau mungkin dulu bahasanya kurang bagus, kemudian kita belajar untuk meningkatkan diri. Kenapa tekun? Tekun itu adik-adik, salah satu kunci kesuksesan paling berpengaruh adalah tekun atau konsistensi. Kalau orang mengumpamakan itu seperti tetesan air. Air itu ketika diteteskan di atas batu, semakin lama itu batu itu akan semakin berlubang. Ini memang betul, tekun itu seperti itu. Seorang yang pintar tanpa ketekunan itu hanyalah sia-sia gitu, percuma saja. Tetapi seorang yang biasa saja atau yang IQ-nya rendah dengan ketekunan, maka dia luar biasa, akan berhasil sukses. Nah kemudian yang terakhir adalah menjadi seorang yang pemberani. Pemberani di sini bukan adik-adik berani melawan sama adik tingkatnya, berantem, bergulat, enggak. Ya, enggak ada kita mengajarkan seperti itu ya. Berani di sini adalah adik-adik berani gagal. Ya, berani gagal, berani sakit, berani jatuh, berani mencoba, itu ya. Berani berbeda. Adik-adik itu jadilah spesial. Adik-adik itu semuanya memiliki kesespesialan pada diri adik-adik. Adik-adik harus menyadari. Tidak harus yang ranking 1, 2, dan 3 seperti itu. Ya, adik-adik itu semuanya spesial. Ya maka itulah kuncinya itu adalah jadilah seorang pembelajar yang tekun dan pemberani. Nah dengan ini adik-adik itu jika udah menerapkan ini, adik itu menang. Kesuksesan itu tinggal menunggu waktunya. Nah kemudian terakhir ya, ini terkait dengan ya adik-adik ini sudah menjadi alumni, maka sudah sepatutnya sebagai alumni ya besok ya ada yang lanjut di Bina Umat, mungkin sebagian ada yang di luar ya, tetapi Mas Saif ya menyampaikan bahwa banggalah kalian jadi alumni Bina Umat ya. Adik-adik itu harus bangga sebagai alumni Bina Umat. Adik-adik itu mendapatkan pelajaran yang tidak didapatkan di luar sana. Adik itu tuh udah memiliki ilmu kehidupan yang lebih jauh gitu. Apa contohnya? Ya adik-adik mandiri ya, manajemen waktunya, kemudian apalagi ya, adik-adik bisa menahan rasa rindu gitu ya, menahan kesedihan, kesendirian dan sebagainya. Itu adalah bekal yang menurut Mas Saif lebih utama gitu dibandingkan hanya dengan pelajaran-pelajaran saja gitu. Nah maka adik-adik semua ini sudah sepatutnya itu harus bangga gitu. Nah kemudian ya jika ada gitu ya, jika ada di luar sana yang merendahkan kita atau meremehkan kita, maka itu hanya ada 2 orang. Apa itu 2 orang Mas? Yang pertama adalah pemimpin zolim yang tidak ingin ada pemimpin yang adil memimpin kita ya. Jadi adik-adik ini itu adalah orang-orang yang ditakuti oleh orang yang zolim untuk menjadi pemimpin, karena jika adik-adik menjadi pemimpin besok, menjadi pemimpin yang adil ya, bijaksana gitu ya. Dan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mereka yang tidak bisa melihat adik-adik karena silaunya adik-adik ya. Adik-adik itu memiliki ya langkah yang lebih jauh dari yang lain sebenarnya. Cuman adik-adik itu boleh jadi minder gitu ya, agak merasa wah aku ini anak pondok gitu ya. Padahal ya adik-adik itu memiliki keunggulan yang lebih jauh lah dari dibandingkan mereka. Nah, oke, selanjutnya terakhir ya, ini Mas Saif ini akan menyampaikan penutup dengan pantun tapi tidak usah dibalas, tidak usah dibalas ya. Ntar Mas Saif bacakan dulu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Demikian sambutan dari Mas Saif selaku perwakilan dari alumni. Selamat untuk adik-adikku semuanya. Semoga
dimanapun adik-adik berada, kesuksesan selalu menunggu kalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.